Lalu bagaimana kemudian jemaah tabligh ini mengalami problem, ya, mengalami stigmatisasi dari berbagai media tadi yang saya sebutkan, bahwa mereka memandang ada sisi evil, ya, sisi kejahatan gitu di lingkungan jamaah tabligh ketika mereka tidak mendengar instruksi pemerintah. Ya. New York Times mencatat bahwa hampir 12 negara itu terjangkit hanya karena menghadiri ijtima yang dilakukan oleh teman-teman jamaah tabligh. Ya, mulai dari ijtima Malaysia, kemudian ijtima yang ada di mana? Di India, kemudian di Pakistan. Nah, di Indonesia juga terjadi, kita tahu kemarin kasus Goa. Nah, jadi media-media mainstream mencoba mengeksploitasi itu. Bahkan di media India ini sangat berbahaya saya lihat, karena mereka sangat berlebihan memandang bahwa jamaah tabligh itu dianggap sebagai sebagai Talibannya Islam begitu. Jadi dianggap sebagai Talibannya Corona gitu. Ini sangat sangat diskriminasi sekali kalau saya lihat, ya. Karena kita tahu India lagi ada masalah dengan Islam. Nah, Maulana Sa'ad yang menjadi pemimpin jemaah tabligh di India, bahkan beliau dituntut sebagai orang yang terlena, artinya orang yang sengaja membiarkan terjadinya pembunuhan akibat corona ini. Jadi ketika pemerintah misalkan sudah ada undang-undangnya tidak boleh ada pertemuan besar begitu, ya. Nah, teman-teman jamaah ini melakukan itu. Nah, pemerintah kemudian menuntut beliau sekarang di pengadilan karena dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja begitu. Ini sangat mengkhawatirkan, ya. Bagi saya ini berlebihan, atau bisa juga menjadi senjata untuk menghentikan, ya, kekukuhan mereka. Kenapa? Misalkan mereka sudah tahu tidak boleh berkumpul, ya, lebih dari 3 atau 5 orang begitu, tapi ini bayangkan di pertemuan Nizamuddin itu di India 16.000 orang. Kemarin di Goa itu 8.000 orang yang hadir. Yang sudah hadir itu pun udah mulai awal-awal ada desas-desusnya, tapi mereka tetap datang. Ya. Nah, tapi yang menarik begini, ada media yang justru membela jemaah tabligh juga. Dia bilang ini sebagai scapegoat. Ya, jadi scapegoat itu adalah dianggap kambing hitam. Kenapa pemerintah itu nggak tegas dari awal? Jadi pertemuan jamaah di Malaysia itu kan belum Februari. Ya. Lalu di pemerintah Malaysia cepat bergerak. Ya. Nah, kemudian yang di Nizamuddin itu pertemuannya sekitar awal Maret. Ya. Nah, itu cepat juga agak lamban kemudian ditangani, ya. Di instruksi Perdana Menteri kan sekitar tanggal 22 Maret. Mereka sudah mengadakan pertemuan 13 sampai 15. Nah, tapi kan mereka selalu menerima tamu. Jamaah Indonesia yang terjebak sekarang di sana itu sekitar 250 orang yang masih nggak bisa keluar dari Nizamuddin, dari markas, ya, diisolasi oleh pemerintah India. Nah, ini saya kira sangat menjadi dilema bagi teman-teman kita. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ada yang membela bahwa ini kambing hitam. Kenapa dari awal pemerintah itu nggak tegas? Misalkan di lockdown, belum ada semacam ketegasan. Termasuk di Goa itu kan pemerintah kita baru meliburkan kampus, sekolah kan, tapi belum sampai mengeluarkan maklumat kayak pembatasan PSBB, ya. Jadi ada semacam lockdown atau pembatasan wilayah ini belum muncul gitu dari pemerintah. Nah, ini yang kemudian dikritisi oleh media, kok menyalahkan jamaah tabligh gitu. Nah, lalu apa juga yang menarik dari teman-teman jamaah ini? Misalkan kita lihat diskursusnya, ya, apa wacana-wacana yang berkembang. Jadi misalkan kalau saya baca komentarnya Maulana Sa'ad yang mengatakan bahwa
virus ini adalah azab Allah, hukuman Allah kepada manusia. Maka obatnya adalah kita sama-sama ke masjid. Jadi ini muncul video klip beliau di audio karena dia sedang dikarantina juga, dia nggak ada di tempat ketika penggerebekan polisi pada waktu itu ketika terjadi evakuasi. Beliau lagi di suatu tempat begitu, tiba-tiba muncul video beliau yang mengatakan bahwa ini adalah azab dan obatnya adalah ke masjid. Dan kalau kita mati di masjid itu, kita pasti syahid. Ya. Nah ini yang muncul. Ya. Bahkan beliau berstatement, orang yang berpandangan bahwa masjid itu kemudian mempengaruhi ya penyebaran corona, beliau menganggap itu sebagai sesuatu yang khayalan gitu. Kalau bahasa beliau itu batil khayal, ya, jadi sebuah kepalsuan. ini komentar dari Maulana Sa'ad. Nah, selain itu juga muncul misalkan kita lihat beberapa ceramah teman-teman jamaah itu di Goa yang menyatakan bahwa kita tidak takut sama corona dan tolong kirim jamaah-jamaah ini ke tempat corona. Jadi ada kesombongan agama juga di sini yang ingin ditujukan oleh teman-teman jamaah. Ya, saya akui ya sebagai peneliti bahwa teman-teman jamaah itu tingkat kepasrahannya kepada Allah sangat tinggi. Jangankan virus ya, mereka sudah menggadaikan hartanya, menghabiskan uangnya untuk hanya berjuang di jalan Allah, hanya untuk berdakwah. Apalagi hanya persoalan virus. Sebenarnya saya bisa memahami ya psikologis teman-teman jamaah ini ketika dihadapi oleh persoalan ini pasti mereka akan melawan. Ya, mereka akan bersikukuh bahwa mereka tidak pernah takut dengan virus gitu. Nah, persoalannya kan sejauh mana mereka memahami pandemik. Ya. Ini bukan hanya persoalan diri mereka, ini kan persoalan orang lain. Ya. Ketika misalkan teman-teman jamaah ini pulang dan dia terkena virus, ya, dia sebagai carrier begitu, dan dia harus menularkan, ya, kemungkinan besar dia akan menularkan ke istrinya, ke anak-anaknya, ke tetangganya, ke sahabatnya. Ya. Dan ini yang terjadi. Nah, jadi yang menarik di sini saya kira kita bisa lihat dari level diskursus mereka tentang COVID-19 ini. Pertama mereka menganggap itu sebagai azab, ya. Kedua dianggap sebagai intinya mereka nggak percaya bahwa virus ini memang ada. Mereka nggak percaya. Bahkan ada beberapa teman yang saya wawancarai di jamaah itu mengatakan ini adalah upaya menakut-nakuti umat Islam, menjauhkan umat Islam dari masjid. Nah, jadi juga ungkapan yang tadi misalkan kami tidak takut sama corona, kami hanya takut sama Allah. Ya. Nah, ini wacana-wacana ini yang kemudian kita tahu ya sangat kuat di lingkungan jamaah tabligh dan menjadi sebuah ideologi yang pasti mereka akan pegang. Kalau kita pakai teori kacamatanya Foucault itu kan wacana ini bukan hanya persoalan benar atau salah, tetapi siapa yang membuat wacana ini benar gitu kan. Kalau bahasa teman-teman sekarang kan di era post-truth ini kita nggak tahu siapa yang benar begitu ya. Misalkan ketika seorang ustadz ya, ustadz di media sosial ya, mungkin dia YouTuber ya, kemudian membuat komentar ya, bisa saja dia dianggap lebih ahli dari ahlinya begitu, lebih ahli dari Quraisy Shihab, lebih ahli dari Tuan Guru Bajang misalkan ya, atau lebih ahli dari Ustadz Somad misalkan ya. Karena ini di era post-truth ini semua mengklaim bahwa kebenaran itu milik kelompok sudah. Milik kelompok dan kalau bahasanya Foucault itu kan tidak ada struktur yang kemudian melegitimasi kebenaran itu. Kita sudah, jadi ya ini juga post strukturalis ya. Jadi siapa yang membaca dan siapa yang menganggap itu benar, maka itulah yang kemudian menjadi kebenaran. Nah, lalu peran media juga besar di sini sebagai kelompok-kelompok penyuplai kebenaran itu yang melegitimasi. Ya. Misalkan ketika media menyalahkan jamaah tabligh ya,
pasti wacana yang muncul kan, wah ini jamaah tabligh ini seolah serem, kurang islami dalam pandangan kita kan, tidak ikut pemerintah. Padahal kalau kita mau jujur kan dia hanya melanjutkan apa yang dia lakukan kan. Selama ini dia hanya dakwah, kemudian kumpul bareng gitu. Nah ini yang terjadi. Oke, ini dari sisi wacana ya. Lalu kalau saya perhatikan kenapa jamaah tabligh ini sangat rawan dengan kasus COVID-19 ya. Misalkan dari beberapa kultur keagamaan mereka ya yang tidak mengenal physical distancing. Jadi mereka sangat dekat ya. Jadi misalkan kalau ada pengajian, ada bayan, itu semua kita harus duduk bersila, ya, disuruh duduk, ayo maju-maju ke depan. Nah, kita mendengarkan. Jadi kita bersentuhan di sana, nggak boleh ada ruang kosong. Nah, selain itu jamaah tabligh kan sangat komunal ya, dakwahnya komunal. Dalam artian kalau mereka berdakwah itu bukan individual seperti kiai-kiai kita. Tapi jamaah tabligh dia berkelompok, dia pergi ke satu daerah, tidur bareng di sana, masak bareng, kemudian mandi bareng, ya. Maksudnya berbarengan waktu, bukan bareng satu toilet. Ya. Kemudian mencuci juga bareng. Ya. Nah ini yang kemudian sangat tidak bersahabat dengan pola-pola penyebaran COVID-19 ini. Mereka sangat rawan sekali, ya. Sangat rawan sekali. Saya yakin ketika misalkan mereka berdakwah ya mereka akan kena. Belum lagi misalkan makan ya, walaupun makannya kan dengan cara Rasulullah. Gitu. Jadi makan bersama ya dalam satu nampan gitu. Misalkan kita makan 4 bareng nih ya, berempat orang, gitu. Berempat. Jadi kita pakai tangan ya. Bahkan tidak ada satu sisa pun yang boleh kita sisain dari nasi itu. Dulu saya ingat ketika huruj pertama kali sama teman-teman jamaah ini, hasil ketika kita cuci tangan, air cuci tangan ini diminum sama teman saya ini. Saya juga bingung, ya Allah, saya waktu itu mau muntah. Ya. Dia bilang ini kita ngambil berkah sama ustadz ini katanya. Padahal saya bukan ustadz waktu itu. Nah ini begitulah kira-kira respect mereka terhadap teman sesama jamaah tabligh. Ya. Kalau di luar jamaah tabligh saya nggak tahu. Nah, jadi pola dakwah yang komunal, kemudian cara mereka berinteraksi ini sangat rawan dengan COVID-19. Dan kalau kita lihat angka-angka sebarannya, memang mereka sangat dominan ya. Kalau misalkan di India itu dari 4.000 kasus ya, jamaah tabligh itu menyumbang sepertiganya ya. Sepertiga itu kira-kira 1.500-an lah. 1.500 yang tertular dari teman yang positif ya. Kemudian yang di Pakistan itu ada 600 orang. Dua itu dari Gaza kemarin saya baca ya. Pulang-pulang teridentifikasi dari Gaza 2 orang waktu mereka balik dari huruj di Pakistan. Saya kira nggak ada jamaah tabligh di Gaza, ternyata ada juga ya. Tapi kita sangat respect lah bahwa jamaah tabligh ini merupakan gerakan spiritual self renewal itu. Ya. Artinya bahwa mereka memang gerakan spiritual ya, gerakan, kalau bahasa saya selalu mengatakan mereka ini kelompok tarekat yang tidak menggunakan bahasa tasawuf kalau bahasa saya. Nah ini yang kemudian sangat populer di mana-mana sekarang ya. Dan kasus ini ada hikmahnya juga, teman-teman jamaah tabligh lebih booming lagi kalau saya lihat ya. Lebih booming lagi. Ya mungkin ada daerah-daerah yang belum kenal jamaah tabligh. Nah setelah kasus ini semua membaca, dan jamaah tabligh yang katakanlah mengalami stigmatisasi, tetapi di sisi lain bahwa ini juga mengangkat jamaah tabligh, gitu, mengangkat nama jamaah tabligh yang tidak takut dengan corona, gitu.